Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Apa kalian sudah mandi? Sudah? Nah, setelah kalian mandi, kalian jangan lupa sarapan. Nah, setelah sarapan, siap-siap di depan HP-nya untuk mendapatkan pelajaran untuk hari ini. Baiklah anak-anak ustazah semua. Pagi ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Mata pelajaran kita pagi ini yaitu bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok. Nah, untuk penjelasan berikutnya, kalian simak video berikut. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita untuk hari ini yaitu KD 31, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulisan ataupun visual. Indikatornya yaitu menemukan gagasan pokok dari teks yang dibaca. Materinya gagasan pokok. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menemukan gagasan pokok dari teks yang dibaca dengan tepat. Jadi setelah mempelajari gagasan pokok ini, ustazah harapkan anak-anak ustazah mampu untuk menemukan gagasan pokok dari teks yang dibaca nanti. Nah, sedikit kita bahas tentang gagasan pokok. Jadi, pada setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, jadi semua bacaan itu ada beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Jadi dalam satu paragraf itu ada gagasan pokoknya dan juga ada gagasan pendukung. Nah, sekarang coba kita pahami dulu apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa kalimat pokok paragraf. Jadi di sini maksudnya anak-anak, gagasan pokok itu hal penting yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya gagasan pokok ini terdapat pada awal paragraf. Nah, kita lihat gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung ini gunanya untuk menguraikan atau menambah informasi yang ada pada gagasan pokok atau dikenal juga dengan kalimat penjelas. Baiklah anak-anak, di sini ada sebuah contoh di mana bacaannya itu atau teks atau wacananya Pawai Budaya. Judulnya Pawai Budaya. Nah, di sini ustazah cuma mencontohkan satu paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun
untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, itu tadi contoh sebuah paragraf dalam sebuah wacana, yaitu pawai budaya. Jadi, tulisan yang Ustazah kasih warna merah itu adalah kalimat utama atau gagasan pokok. Nah, jadi gagasan pokok ini terdapat pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, setelah itu ada beberapa kalimat yang menguraikan gagasan pokok di atas, yaitu ada 4 buah kalimat gagasan pendukung. Yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Titik. Jadi sampai di titik itu satu merupakan gagasan pendukung. Dan gagasan pendukung berikutnya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, itu gagasan pendukung yang kedua. Gagasan pendukung yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, dan yang terakhir, gagasan pendukung yang terakhir, yang nomor 4, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Jadi, dalam contoh ini, dalam paragraf 1 ini, ada 1 buah kalimat gagasan pokok dan 4 buah gagasan pendukung. Bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah bisa dipahami? Nah, ini merupakan pemisahannya. Mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung atau penjelas. Ini Ustazah pisahkan ya. Nah, untuk tugasnya, bacalah pendalaman materi pada LKS halaman 7 dan 8. Lalu, kerjakan latihan 8 dan 9. Selamat bekerja dan terima kasih. Anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video tentang materi gagasan pokok. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham? Nah, jika belum paham, kalian bisa menonton video tadi secara berulang-ulang sampai kalian paham dan mengerti dan dapat melaksanakan tugas berikutnya. Baiklah, itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah semua dapat memahaminya dan bisa melaksanakan tugas yang Ustazah berikan. Nah, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.